Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu Jatim 1 yang budiman, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita jumpa kembali dalam program ngaji sore hari di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga dalam keadaan baik selalu dan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan menjalankan ibadah puasa, salat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Dan semoga pula kita semuanya berada di dalam keberlimpahan rezeki dan kemudahan jalan kehidupan kita di masa kini dan masa-masa yang akan datang. Pemirsa TV-mu Jatim 1 yang dirahmati Allah, sore hari ini saya Abu Nasir, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, akan mengajak Anda semuanya untuk berbincang di ruang dengar dan ruang pemirsa pada sore hari ini mengenai takjil, tinjauan filosofis dan fenomena sosial, serta keindahan berbagi dengan sesama. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan telah menghadirkan resonansi di berbagai ranah kehidupan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan ini. Itu tidak lain karena Ramadan memang sebuah bulan yang mengandung keberkahan yang luar biasa. Ramadan yang penuh dengan ilmu, Ramadan yang penuh dengan nilai-nilai utama, ibadah, amal soleh, dan amal sosial. Salah satu di antara resonansi yang dibawa oleh Ramadan ini adalah takjil. Takjil itu berasal dari bahasa Arab ajala yu'ajjilu ta'jilan, yang artinya bersegera atau menyegerakan sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah menyegerakan untuk berbuka puasa, kaitannya dengan puasa kita di bulan Ramadan. Menyegerakan dalam ini adalah memakan atau menikmati menu hidangan yang sederhana sebagai pengantar kita sebelum kita berbuka puasa, yang biasanya kita lakukan dengan memakan makanan-makanan yang berat. Takjil, sebagaimana arti yang tadi sudah saya sampaikan, para pemirsa yang budiman, sesungguhnya adalah sunnah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dalam arti takjil itu sebelum melaksanakan sholat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rotabatin qabla ayyusalliya fa illam takun rotabatun fa'ala tamaratin fa illam takun hasa min hasawatin mimma. Hadis itu berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berbuka dengan kurma muda dan segar. Tapi sebelum beliau melaksanakan sholat. Namun kalau kurma muda dan segar itu tidak didapatkan, Rasul berbuka dengan kurma yang sudah tua, kurma kering. Dan kalau tidak ada kurma kering dan tua, maka Rasulullah berbuka hanya dengan seteguk air. Di hadis itu dikatakan bahwa beliau berbuka sebelum melaksanakan
sholat, yakni sholat maghrib. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW mendahulukan untuk menikmati menu hidangan yang sederhana yang dalam hadis itu berupa kurma, baik rutab maupun kurma tamar. Dan kalau tidak ada, dengan seteguk air. Para pemirsa TV-mu Jatim 1 yang berbahagia, takjil yang berarti menyegerakan untuk berbuka puasa secara normatif sesungguhnya merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi tadi itu. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zalan nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia senantiasa tetap berada di dalam suatu kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa, yaitu ajjala tadi itu. Di dalam hadis lain bahkan menyegerakan berbuka puasa ini termasuk di antara ajaran Islam yang bisa membedakan antara Islam dengan agama yang lain, yakni Yahudi dan Nasara. Rasulullah SAW menyatakan, "Mazala dinud dhahiron," senantiasa agama ini tetap berada di dalam sebuah kemenangan, ma'ajjalu fitra, sepanjang umatnya itu menyegerakan berbuka puasa. Wa annal yahuda wan nasara yuakhirun. Selama ini orang-orang Yahudi dan Nasrani justru mengakhirkan ketika mereka akan berbuka puasa. Para pemirsa TV-mu Jatim yang budiman, dari sini kita melihat bahwa menyegerakan berbuka puasa, yakni takjil tadi itu, ternyata bukan hanya sekedar sunnah Nabi mencontoh Rasulullah, tetapi juga bisa membangun identitas umat Islam yang membedakan dari umat-umat yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Mazala ummati ala sunnati." Senantiasa umatku masih tetap berada di dalam sunnahku, malam tantarin, selama dia tidak menunggu bifitrotiha an-nujuma, ketika dia akan berbuka puasa, selama dia tidak menunggu datangnya bintang-bintang. Jadi secara normatif takjil memang merupakan sunnah Rasulullah, sebuah kebaikan dan membentuk identitas umat Islam sebagai umat yang memiliki ciri berbeda dari umat-umat yang lainnya. Namun para pemirsa TV-mu Jatim yang budiman, mari kita lihat sekarang betapa fenomena takjil itu telah menjadi sebuah fenomena sosial. Semenjak tahun kemarin, Ramadan tahun 2024, 2 tahun yang lalu, telah ada sebuah gerakan di tengah-tengah masyarakat yang itu merupakan resonansi dari Ramadan berupa takjil bersama-sama yang diistilahkan dengan war takjil. Istilah ini sangat menarik. Kenapa? Karena war takjil itu menunjukkan adanya fenomena masyarakat berburu takjil, baik itu takjil yang disiapkan oleh masjid-masjid dan musola secara gratis di masyarakat, maupun takjil yang dibagi-bagi oleh masyarakat di jalan-jalan atau di perempatan-perempatan, ataupun takjil yang dijual di berbagai tempat, lapak-lapak baru di pinggir-pinggir jalan maupun di tempat-tempat yang disediakan khusus untuk berjual beli makanan-makanan ringan menjelang berbuka puasa. Masyarakat berduyun-duyun antusias berburu takjil untuk mendapatkan menu istimewa, menu-menu favorit di tengah-tengah masyarakat, baik masjid, musola maupun yang dibagi di jalan-jalan. Bahkan fenomena ini sampai jauh tidak hanya melibatkan orang-orang Islam.
Bahkan orang-orang Islam memperoleh hikmah dengan menikmati takjil tidak hanya dibagi oleh masyarakat Islam, tetapi juga dibagi oleh orang-orang yang non-Islam. Baik di negara kita maupun di negara-negara maju, di negara Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika, dan lain sebagainya, takjil telah menjadi sebuah fenomena kehidupan sosial yang melibatkan sikap hidup inklusif di dalam beragama. Mereka, masyarakat yang tidak beragama Islam pun ternyata memiliki kesadaran dan tertarik untuk bersama-sama kaum muslim bisa menikmati vibe atau suasana takjil berbuka bersama sebelum menikmati hidangan berat di bulan Ramadan. Mereka melakukannya itu untuk mendapatkan bagian dari kesenangan dan kebahagiaan hidupnya. Maka kalau di dalam Islam, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an. Sesungguhnya orang-orang yang memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Bagi orang Islam, ini merupakan dorongan spiritual yang bisa semakin memperkuat keimanan umat Islam serta semakin meningkatkan kemauan dan kesadaran mereka untuk banyak-banyak memberi makan kepada orang yang berpuasa. Hatta itu atau meskipun itu hanya berupa makanan ringan, baik itu kue-kue maupun minuman. Maka tidak heran kalau di masjid dan mushola tanpa mereka diminta, umat Islam telah dengan sukarela, tulus ikhlas, bahkan senang dan bahagia memberikan berbagai macam kue, makanan ringan, serta minuman-minuman ke masjid-masjid untuk dinikmati oleh jamaah yang akan berbuka puasa. Sehingga sekarang ini kita lihat masjid-masjid sangat ramai setiap kali menjelang sholat maghrib. Mereka juga terdorong tidak hanya untuk menikmati takjil, tetapi ternyata mereka pada akhirnya juga bisa mengikuti ibadah dan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Nah, bagi yang non-Islam, mereka melihat bahwa memberi kepada orang yang berpuasa menunjukkan kepedulian sosial dan empati yang sangat tinggi. Mereka merasa sesama saudara, ya, sesama teman, sahabat, tetangga yang meskipun berbeda agama, itu mereka sangat senang untuk membantu dan memberikan kue-kue serta minuman yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa. Betapa indahnya jika kehidupan itu bisa berlangsung seperti ini. Nah, pemirsa TV-mu Jatim 1 yang budiman, ternyata takjil yang hanya sekedar memberikan makanan minuman ringan untuk dinikmati sebelum berbuka puasa ba'da sholat maghrib memiliki nilai-nilai utama yang sungguh itu sangat bermakna dan bermanfaat bagi umat Islam dan bagi masyarakat yang lain. Tentu nilai-nilai utama itu tidak hanya sekedar dari nilai-nilai utama yang bernilai ibadah, yang mengandung pahala besar, menunjukkan ittiba kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menunjukkan fenomena sosial yang menghasilkan rasa empati yang luar biasa dari masyarakat luas
terutama dari kalangan non-muslim sekalipun terhadap orang Islam. Mereka peduli. Tetapi kalau kita membaca bukunya Randy Alcorn yang berjudul Giving is the Good Life, memberi itu adalah merupakan jalan hidup yang baik, maka orang yang memberi kepada orang lain, baik itu makanan ataupun minuman, di dalam buku itu menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya sedang menuju kepada tujuan hidupnya, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesenangan batin, dan sekaligus menunjukkan kesenangan dan kebahagiaan batin itu dengan cara memberikan atau mendharma baktikan apa yang dia miliki kepada orang lain, yang ditunjukkan dengan adanya generosity. Generosity adalah sebuah kemurahan hati yang ditunjukkan oleh masyarakat luas. Inilah sebuah fenomena yang sangat indah di tengah-tengah masyarakat melalui takjil atau melalui tradisi takjil yang itu bagian dari resonansi bulan Ramadan. Kalau dulu Rasulullah dan para sahabat terbiasa takjil dengan minuman seteguk air ataupun kurma, di dalam tulisannya Ibnu Abiq Ad-Dawadari itu seorang sejarawan Mesir itu diungkap ada sahabat yang pertama kali melaksanakan takjil bersama dengan masyarakat lain, itu adalah Ubaidullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, keturunan dari Abdul Muthalib. Dia saudagar yang sangat kaya. Di dalam buku itu diceritakan dia adalah awalu man fatara jironahu ala tariq, ya. Dialah orang yang pertama kali memberikan makan orang berpuasa berupa takjil dengan menyiapkan wawadu'a al-mawaid, meletakkan hidangan di jalan-jalan untuk dinikmati masyarakat luas. Itu adalah orang yang pertama mencontohkan takjil itu dibagi untuk semua orang di tengah-tengah masyarakat. Nah, di Indonesia ternyata fenomena takjil itu sudah ada semenjak Senuk Hurugronje di dalam laporannya tahun 1891 sampai tahun 1892. Laporan Senuk Hurugronje, seorang orientalis barat, ini mengatakan bahwa orang-orang Aceh itu sudah punya kebiasaan dan tradisi takjil untuk memberikan makanan pertama sebelum berbuka kepada masyarakat muslim berupa ebu peudah. Ebu peudah itu adalah semacam bubur, ya, bubur yang pedas. Nah, sejak saat itulah maka takjil kemudian merambah ke masyarakat, dan sekarang ini kita bisa menyaksikan war takjil telah menjadi semacam kehidupan yang penuh dengan gengsi di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah kalau tidak mengikuti war takjil, mereka menjadi masyarakat yang FOMO, ya, menjadi masyarakat yang kehilangan identitas atau masyarakat yang takut kehilangan hal-hal yang baru, sehingga masyarakat luas terutama generasi milenial, anak-anak gen sekarang ini, ya, netizen dan lain sebagainya, di mana-mana tanpa ragu tanpa malu mereka ingin terlibat di dalam war takjil tersebut. Di satu sisi fenomena takjil menunjukkan berjalannya sunnah atau terlaksananya sunnah Rasulullah SAW dengan ittiba Nabi, mengandung nilai-nilai ibadah, nilai spiritual yang menghasilkan pahala. Di sisi lain takjil mendorong masyarakat untuk memiliki empati dan kepedulian kepada sesama, sehingga mereka penuh kemurahan hati, suka berbagi kepada orang lain, bahkan berbeda agama. Dan yang ketiga, di sisi lain ternyata fenomena takjil juga bisa menghadirkan sikap inklusif di dalam beragama. Lahirlah kemudian rasa toleransi yang besar
di antara sesama umat yang beragama itu, dan juga ini berarti sekaligus bisa meningkatkan keeratan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat. Maka orang-orang yang tidak terlibat di dalam fenomena takjil, dia nanti akan merasa ketinggalan zaman. Inilah hal-hal yang positif, sebuah manfaat dan berkah besar dari Ramadan berupa resonansi takjil yang bisa dinikmati oleh umat Islam dan umat-umat yang lain, yang dengan itu solidaritas sosial tercipta, kepedulian dan kepekaan sosial terbangun, juga sikap toleransi bersama di antara umat beragama dan inklusivitas kehidupan keagamaan di tengah-tengah kita. Dengan fenomena seperti ini, maka mudah-mudahan semua umat Islam yang memberikan takjil kepada umat yang lain benar-benar akan mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Mujatim yang budiman, itulah tadi filosofi takjil yang mengandung nilai-nilai utama, baik nilai yang bersifat normatif keagamaan maupun nilai-nilai filosofisnya serta nilai sosial di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bersama-sama, baik umat Islam bahkan mungkin juga non-Islam, untuk tidak ragu-ragu membangun solidaritas sosial, kerekatan hubungan dan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah di antara sesama dengan menciptakan sikap hidup beragama yang inklusif, toleransi melalui takjil bersama-sama. Dengan memberikan kemurahan hati kepada orang lain, insya Allah kita akan menuju kepada tujuan hidup kita, yaitu hidup gembira, senang, dan bahagia untuk diri kita sendiri. Pemirsa TV Mujatim TV Mujatim 1 yang berbahagia, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya Abu Nasir, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, mohon undur diri. Semoga kita semuanya tetap di dalam kesehatan, diberikan kesehatan, dan bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan tadi dengan sebaik-baiknya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.